Nanti kalau ada video Romo itu nggak mau Romo bisa aja gimana ini? Makanya aku bilang, udahlah, jangan nggak boleh nikah. Ini iman memang kuat loh teman-teman, tapi Imron ini kan nggak kuat ini Imron. Pokoknya Edis harus minta maaf ini Kak Reda. Edis nih salah Edis yang harus. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan, ya, bahwa memang sampah harus berkumpul semua teman-teman. Masa ada Romo di Katolik minta kawin? Yang ada, Buang Kita harus tai memaklumi muka itu lah Kak namanya Kak. Reda, Romo Cafe kan juga manusia Kak Reda, pengen kawin tuh loh Kak Reda. Aduh, gimana Romo Cafe pengen Ya. kawin? maksudnya gini loh. Ini sampah-sampah ini mencederai Katolik begitu loh, ya. Ini kan denom Katolik ya, karena saya keluarga Katolik ya. Naik babe, ya. Gak kuat Kak Reda, gimana sih? Janganlah kita menyalahkan. Harusnya si sampah ini mundur dulu, baru lu kocok-kocok kek, mau lu gunting kek itu mau pilih. Tahu. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kelompok herder seperti ketiban durian runtuh teman-teman. Begitu bahagia mereka saat mendengar kabar Romo Cafe tersandung sebuah kasus. Jadi memang herder-herder ini sudah lama sekali menantikan berita-berita seperti itu. Karena selama ini mereka terus yang dipojokkan. Mereka terus yang dibongkar kebejatan moralnya. Mereka terus yang babak belur. Jadi begitu mendengar Romo Cafe tersandung kasus. Terus yang kedua, RK ya, yang minggu lalu sudah duluan terbongkar perjinahannya, terbongkar perselingkuhannya. Ini membuat kelompok herder seperti mendapatkan angin segar teman-teman, untuk kembali bangkit, untuk kembali membuat Edis disukai oleh para donatur. Kita tahu beberapa bulan terakhir Edis terus melakukan yang namanya blunder-blunder. Belum lagi setelah kita datang ke rumah mertuanya, setelah kita tanya-tanya dengan mertua dan abang iparnya, terbukti Edis menipu selama ini. Terbukti Edis hanyalah orang miskin, orang susah yang mencoba peruntungan dengan menjadi penghujat Islam teman-teman. Setelah terbongkar itu semua, donatur Edis banyak yang menghilang. Banyak yang akhirnya memutuskan tidak lagi mendukung Edis tipu ini. Dan ini membuat kelompok herder mencari cara. Apa yang bisa mereka lakukan? Dan akhirnya muncul harapan-harapan, blunder-blunder yang dilakukan oleh kubu sebelah mereka, yaitu kubu Katolik,
di mana Katolik dipermalukan dengan dua kasus ini, teman-teman. Perselingkuhan RK dan Romo Cafe yang ternyata main judi online dan juga mau melamar seorang wanita yang bernama V ya. Ini mengejutkan bagi teman-teman yang mungkin mau nonton dramanya yang lebih lengkap. Kalian boleh cek di channel Himpunan Mualaf Cerdas. Jadi saya sudah tampilkan juga di channel satu lagi bagaimana V mengungkapkan apa yang terjadi dan sudah diiyakan juga oleh Romo Cafe bahwa dia sebagai seorang manusia memang jatuh kemarin. Jatuh. Dia tidak bisa mengontrol keinginannya untuk bisa menikah. Ya, mungkin karena timbul rasa suka kan begitu. Dan di sini saya tegaskan sekali lagi teman-teman ya. Saya tidak menyerang Romo Cafe, tapi saya hanya memberitakan bahwa terjadi kejadian seperti itu dan inilah bukti bahwa hidup selibat itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Nggak bisa. Jadi memang seorang pemuka agama alangkah baiknya juga menikah. Alangkah baiknya. Kalaupun memilih tidak menikah, yaitu karena keinginannya. Bukan karena jabatannya yang membuat dia tidak boleh menikah. Problem di Katolik, orang yang jadi pemuka agama tidak boleh menikah. Ya, jadi jabatannya yang membuat dia tidak boleh menikah. Seharusnya nggak boleh gitu. Seharusnya tidak menikah itu menjadi pilihan hidup masing-masing. Ada orang memilih menikah, ada orang tidak memilih menikah. Itu pilihan hidup dia. Jangan jabatan itu yang lengket. Ini yang kita kritisi. Ini yang kita sampaikan bahwa terbukti hanya Islamlah yang bisa mengakomodir segala problem manusia, segala masalah yang akan ada di kehidupan ini. Kita lihat, Islam menjelaskan itu semua. Bagaimana tabayun kalau ribut, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana mengurus yang namanya warisan, bagaimana seorang pemuka agama. Dijelaskan semua dengan lengkap. Beda dengan sebelah, sok-sokan, saya mau hidup selibat. Seperti Paulus, padahal Paulus di beberapa literasi dia menikah. Istrinya dia tinggalkan setelah dia mengikuti atau membuat ajaran yang namanya Kristen. Oke? Sebelumnya dia sudah punya istri, menurut beberapa literasi ya, sekali lagi. Artinya apa? Ini kan pilihan hidup. Kenapa malah sekarang di Katolik dipaksakan? Gara-gara dipaksakan, ujung-ujungnya apa? Berantakan. Ini yang saya kritisi, ya. Ini yang saya komentari dari kemarin. Kalau Romo Cafe saya harus acungi. Dia mengakui bahwa dia silap, mengakui dia salah. Dia akui itu semua. Dan itu bagus, jangan kayak si RK, rudal kudus. Udah salah, nggak mau ngaku salah, malah cari pembelaan dan buat framing-framingan yang nggak benar. Menyerang istrinya dengan framingan yang sangat-sangat jahat menurut saya. Kalau Romo Cafe mengakui kesalahannya, ya namanya manusia tempatnya salah. Cuman yang kita sayangkan pilihan ajaran agamanya itulah yang membuat dia jatuh ke dalam dosa tersebut. Mari kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dia melihat, oh ternyata hanya Islamlah yang bisa menjawab segala keresahan manusia. Hanya Islamlah solusi. Ya, solusi bagi umat manusia untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan menggapai jannah. Ini yang kita titik beratkan. Kalau kubunya Herder, ya bahagia sekali dengan ada berita-berita seperti ini ya. Wih, langsung wah digoreng-goreng teman-teman ya. Dan ini akan berjilid-jilid teman-teman. Kalian boleh pegang omongan saya, ini akan berjilid-jilid. Bahkan Sofiatul yang sebelumnya jarang berkomentar, begitu dengar berita ini langsung paling terdepan teman-teman. Terdepan dalam mengolok-olok Romo Cafe. Dan yang paling konyolnya, mereka mengkait-kaitkan bahwa inilah tulah karena berani melawan Edis Sidabutar. Jadi orang-orang yang melawan Edis, mereka bilang pasti akan dilaknat, pasti akan dihukum. Ini lawak sekali ya. Kalau begitu bagaimana dengan kelompok Herder yang juga banyak mendapatkan serangan-serangan dan juga terbongkar aibnya? Bagaimana dengan kubunya Edis yang aibnya terbongkar, termasuk Edis sendiri, ya, yang punya anak zina? Oke? Terus yang ternyata menipu selama ini. Mana hukuman untuk Edis kalau begitu? Ya.
Ini kan Sofiatul ini kan lawak-lawak aja, Reda Marbun ini kan lawak-lawak aja gitu. Mereka nggak sadar bahwa mereka juga mengalami hal yang sama, terbongkar aib mereka. Ya, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kebesaran Islam yang sesungguhnya. Kalian boleh lihat ya. Yang babak belur semua ada di kubu non-muslim. Sedangkan di muslim, satu persatu hidup kita dipulihkan, satu persatu perjuangan kami mendapatkan ganjalan dan balasan yang luar biasa sekali. Nah, jadi balik lagi teman-teman. Harusnya ini jadi cerminan bagi kalian semua bahwa ada yang salah dengan mereka-mereka ini. Oke, kita saksikan dulu lah ya sebelum kita lanjut komentar nantinya. Dan bagi teman-teman supaya makin seru lihat para herder yang begitu senang dapat target untuk digigit, ya. Kalian jangan lupa beli Maudi Madu. Kita sambil jualan madu di sini teman-teman ya. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga sangat terjangkau. 40-an ribu sudah dapat madu setengah kilo teman-teman. Madu asli. Kita juga ada yang varian hitam baduy, yang ini pahit teman-teman ya. Jadi ada yang beli terus tanya, "Bang, ini kok pahit?" Ya, iya ini pahit. Yang hutan baduy yang manis. Ya, hutan baduy manis. Ini pahit. Ini bagus untuk kolesterol, asam urat ya. Autoimun, yang sakit-sakit ini bagus. Oke. Nanti kita akan keluarkan juga varian madu untuk kesuburan ya, khusus kesuburan wanita. Tapi nanti ya. Ini kita juga jualan kopi teman-teman. Jangan lupa di check out Maha Coffee. Ini Robusta Premium teman-teman ya. Ini varian Robusta Premium. Nanti minggu depan kita akan launching varian yang murah ya, yang lebih terjangkau. Yang 250 gram kita jual cuma di harga 40.000 nantinya. Ya itu nanti teman-teman. Nanti baru kita launching, tapi ini sementara menengah. Nanti kita launching yang murah dan kita launching yang kelas premiumnya, yang kelas atasnya. Oke. Nah, jadi satu-satu lah. Bagi teman-teman jangan lupa di check out supaya tambah seru nonton Polikardus ya. Ini selalu menghubungi saya, telepon, chat, VC, ya. Bahkan Romo pernah mengajak saya untuk menikah dan nanya ke saya kalau mahar untuk nikah secara Chinese itu berapa. Ya, soal persoalan Romo meminta uang ke si A, si B, si C dan dikait-kaitkan apakah itu untuk sebagai mahar menikahi saya nggak mau tahu urusan itu ya. Yang saya minta permohonan maaf dari Romo Cafe ke saya ya atas perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Saya jujur ya Romo, saya nggak pernah loh sebenarnya mau bahas ini, tapi saya jujur saya kaget gitu. Setelah saya mendengar ada beberapa case ya terutama soal uang gitu loh. Kalau di saya tegaskan ke teman-teman semua, saya tidak pernah dirugikan soal uang ya. Hanya saya risih dengan perlakuan Romo Cafe dulu kepada saya ya. Pertama-tama Romo akui nggak kalau Romo pernah chat saya, DM saya, pertama kali Romo minta nomor saya, nomor WA saya, apakah Romo mengakui itu atau tidak? Oke, Oh, itu ini aja pertanyaan. Kak. Udah Kak? Ya. Saya Udah, bertanya tanya. Romo, Oh iya, benar. benar ya. Jadi saya tidak mengarang-arang ya Romo. Iya, benar. Ya betul adanya. Dan apakah Romo pernah mengontak saya, ngajak telepon, video call, ya? Bahkan di saat Romo melakukan live di TikTok membahas tentang pengajaran kitab suci, Romo menghubungi saya melalui video call menggunakan device lain. Iya, benar. Apa itu pernah Romo Ya lakukan pernah, saya? lanjut saja. Iya, benar. Iya, saya lanjut, tenang Romo. Waduh. Iya, benar. Iya. Benar. Nah, Saya potong saja, saya potong. jangan dulu Romo pamit. Jangan dipotong gitu dong, nggak Jangan fair. dulu. Oke. Nah, Sebentar Pak. aduh saya lagi ngomong, jangan dipotong. Nah, Silakan. dari semua hal ini ya, saya juga mau ingat-ingat lagi, udah males sih Romo Cafe jujur aja. Jadi kesimpulannya saya di sini, saya mau menegaskan, saya tidak mengarang apapun ya, cerita dari mulut saya ini, saya tidak mengarang cerita apapun, dan kalian sudah dengar sendiri dari mulut Romo Cafe. Yang saya mau saat ini, Romo meminta maaf kepada saya atas perlakuan tidak menyenangkan Romo yang dulu pernah Romo lakukan kepada saya. Oke. Itu saja. Oke, Fe, terima kasih. Bisa buka kameramu supaya saya bisa minta maaf secara manusiawi. Romo.
Oke. Ya Romo. Oke, ya, Faye yang terkasih. Oke. Dari hati yang paling dalam, saya sebagai manusia, Erodai Mere, SPD-nya dihilangkan dulu dalam pengertian itu, meminta maaf ya atas semua mungkin cat atau mungkin apa yang pernah terjadi. Tetapi terima kasih banyak. Faye, kita hanya sekedar cat, tidak pernah yang lain-lain kan. Saya mau tanya di engkau, apakah saya pernah mengajak engkau untuk video call untuk Ya yang kan, aneh-aneh, cap untuk erotisme atau yang dulu, lain? baru Oh nanti tidak. Kalau BTS. untuk video call yang aneh-aneh ya itu tidak pernah. Tetapi untuk telepon melalui WA dan video call ya saat Romo mau tidur, Romo video call saya itu Mau pernah. tidur nggak tuh? Di saat saya mau tidur, Romo juga video call saya itu pernah. Tapi untuk yang erotis tidak pernah. Saya tegaskan sekali lagi. Itu saya tegaskan juga. Oke. Ya jangan jadi Romo deh, jadi PG aja mending kalau tidur mau sleep call. Kalau saya mengajak engkau menikah karena saya berpikir tentang mungkin saya kayak Nggak usah. Ini sebenarnya Romo atau Romeo sih? kalau kau tidak mau Romeo. keputusan Rimo deh, kalau Rimo. engkau tidak mau engkau diamkan, perkara selesai. Dan engkau telah memblok saya bersyukur untuk itu ya dari hati yang paling dalam. Iya, Ya, untung dari di-blok. jiwa dari hati yang paling dalam. Kalau seandainya cat-cat itu membuat engkau merasa risih dan semua, dari hati yang dalam, Erodai Mere meminta maaf. Oke. Terima kasih Faye sudah mengatakan ini jujur. Terima Hanya permintaan sekarang maaf Faye, dari Romo. kalau seandainya Jadi semua engkau sekarang tidak sudah setuju, clear. Saya sekarang Baik. semua sudah clear. Itu saja yang saya butuhkan. Jadi Baik. jangan kalian menganggap saya mengarang-arang cerita. ya, Faye, maksud saya begini. Kalau seandainya lain kali kalau ada sesuatu seperti itu, engkau langsung kontak ke saya. Jangan Langsung kontak ke saya katanya. oke? Engkau kontak ke saya secara pribadi. Romo, saya Ternyata kondisi Romo seperti Cafe ini, merindukan ini. belayan wanita, Kita tidak akan teman-teman. seperti itu. Iya, Bu Sopi. Tetapi Mahesita bilang, oke lah semua. Aku selama ini aja kenal PG, nggak pernah aku minta sleep call sama PG, betul nggak PG? Tapi gini kak. Bagusnya si V ini, si perempuannya itu, bagusnya dia langsung ngeblok nomor WA-nya si Romo Cafe. Coba kalau si V ini kayak si Grateful Doctor, waduh, bakalan lanjut nggak menurut Kak Rena? Tapi kalau ku bilang nih Fe terlalu cepat membukanya, harusnya dilanjut dulu biar nanti nggak mau Romo. Aduh Romo ketemu dulu. Aduh. Bu Sopi, Bu Sopi, ibu apologet dulu, Bu. Iya. Nanti kalau ada video Romo itu nggak mau Romo, bisa aja gimana ini? Makanya aku bilang, udahlah, nggak boleh nikah. Ini Iman memang kuat loh teman-teman, tapi Imron ini kan nggak kuat ini Imron. Pokoknya Edis harus minta maaf ini Kak Reda. Edis nih salah, Edis yang harus. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan ya bahwa memang sampah harus berkumpul semua teman-teman. Sampah itu harus berkumpul. Ya pantasan lah mendukung si Tile, ya, si tukang selingkuh, ya kan? Ini saya mau iniin saksi. Gua tunggu laporan lu ya, lapet anjing. Ya, jangan sampai lu nggak ngelapor lu ya, Badi, ya, jangan. Karena memang orang ini semua seperti itu teman-teman. Sedikit-sedikit lapor nih. Lihat. Aku cari nanti videonya Sisi Dubur ya yang bilang tuh, ini 1-2 minggu ini ada kejutan kita ya, tunggu aja gebrakan ini. Kalau Herder tidak pernah bernarasi, berstatement seperti itu untuk melapor-melapor, ya. Kalau si Edis itu urusan dia, karena memang rekeningnya dibajak, ya itu wajar si Edis ngomong seperti itu. Wajar dia meminta dukungan dari teman-teman orang Kristen. Kenapa? Karena yang dikerjakan ini demi kekristenan. Saya bahkan udah bilang sama Edis ya, ketika pertama kali BRI, saya nggak tahu ya dulu ya. Iya. Juga saya kan agak jarang mengikuti Edis ya sebelum dia di TikTok.
satu kali dua lah. Saya jarang ngikutin Edis karena Edis dulu kan lebih ke Mesianik Yahudi dulu dia. Ya. Nah, apa namanya, saya udah bilang ketika rekeningnya itu dibuka gitu, saya bilang ini BRI harus kau tuntut nih, aku bilang. Coba posisi Ya. kamu di Amerika gimana caranya? Karena saya ini orang bank. Ya, saya ini orang Citibank, teman-teman. Ya, jadi saya orang banking, saya tahu betul data kerahasiaan nasabah. Ya, sehingga hal seperti ini nggak boleh bocor ini. Apalagi sampai dia membocorkan transaksi ini, BRI ini harus bertanggung jawab, harus dilakukan penyelidikan, entah itu pegawainya yang membocorkan dan sebagainya, itu pasti harus dilakukan tuntutan, teman-teman. Iya. Ya, sampai foto dia di Dispenduk Capil. Jadi ini kemungkinan ya, saya nggak tahu apakah ini Intel, apakah ini dari pemerintah udah ikut campur tangan, karena pemerintah Indonesia ini kan tidak berani mengeluarkan surat perintah penangkapan Edis. Kenapa? Karena begitu surat perintah ini dikeluarkan, maka asylumnya langsung di-granted. Ya. Nah, kemungkinan mereka melakukan tindakan-tindakan pembocoran data Edis ini di publik. Karena itu adalah, saya tanya, itu foto di mana, foto siapa? Ya, itu foto KTP yang ada di Dispenduk Capil. Jadi ini sudah urusannya udah negara kemungkinan ya. Karena BRI itu kan BUMN. Ya, Jadi benar-benar. seharusnya kita berdiri bersama dengan Edis, teman-teman. Ya, karena ini berarti dia berpengaruh cukup besar di apa namanya, terhadap ya, pengaruh terhadap pemurtatan yang ada di Indonesia ya, sehingga kita ini seharusnya tetap mendukung beliau gitu ya, bukannya malah makin menjatuhkan gitu ya. Wajib Bu, wajib. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, teman-teman. Jadi bukan berarti kalau memang tim herder itu kok dibeda-bedain, membabi buta mendukung si Edis. No, buka matamu, Heang. Ya, buka mata kau ya. Jangan sembarangan bicara kalian ya. Satu persatu. Masa Romo seperti ini kelakuannya? Hah? Romo seperti ini. Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Gue yang kena, gue udah bilang kalau Edis itu salah, teman-teman dengar ya, kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia, jatuh sendiri, doain Jatuh aja. sendiri. Tangan Betul. Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia, lu nggak perlu dari tangan kamu kok. Dan aku berkata, tapi kalau Tuhan masih mau pakai Edis, lu nyentuh dia, lu kena, udah gue bilang. Betul. Lu bakal kena karena lo menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu loh. Iya. Kamu doakan saja kalau memang Bang Edis ini menyesatkan atau berkelakuan tidak baik atau apa, doain aja, tangan Tuhan bekerja. Iya. Gitu loh. Ya, kok kamu nggak percaya sama saya? Saya udah ngalami berkali-kali kok dalam kasus Rina Wijaya, saya udah cukup lama diam. Ya, bahkan orang bilang, Bu Sophie harus bicara tentang siapa dia sebenarnya. Nggak mau, saya bilang ngapain gue buka-buka. Biarin, ternyata dari orang lain sendiri kebuka semua, bukan dari tangan saya. Gitu loh. Saya udah bilang jangan, saya dulu dari kasusnya Pak Bom Bom. Bu Sophie harus ngomong ini, enggak, ternyata kebuka semua begitu loh. Saya udah bilang kalau Tuhan nggak apa ya, Tuhan masih mau pakai. Saya bilang kalau Tuhan masih mau pakai Rina Wijaya, apa hak saya untuk menjatuhkan dia? Gitu loh. Iya. Benar. Biar Tuhan sendiri yang bekerja gitu loh. Iya. Jadi gini teman-teman ya, inilah kami kan dari kemarin kan dari akhir 2025 ya, saya sudah selalu bilang jangan pernah ngebahas-bahas denom ya, jangan pernah bahas-bahas denom ya. Inilah mempermalukan umat Katolik sedunia yang dikerjakan oleh si Romo ini dan si Tile Bagudung. Gak sedunia lah Kareda, paling sejagat TikTok. Iya, Sedunia TikTok. Enggak, karena ini kan TikTok memang awalnya kan dasarnya memang di TikTok, tapi kan di YouTube ini lebih kencang Bu Sophie. Apalagi YouTube kan pelanggarannya agak ini kan, agak nggak tidak sesensitif di TikTok ini kan, karena aku aja sekarang Bu Sophie nggak tahu itu youtuber yang mana aja, mukaku udah di YouTube sekarang Bu Sophie. Nggak kenal aku itu semua, nggak kenal tuh, udah mendunia. Justru kan kayak gini teman-teman, saya udah bilang dari dulu teman-teman, apalagi di Eropa ya, dan notabene kan dia di Kolombia
Dia kan bukan di Konoha. Hah? Dan dengan gampangnya sekarang, seperti yang dilakukan Sitile, ya kalau memang maaf, ya kalau memang misalnya saya nanti, ya kalau memang hanya begitu sikapnya untuk minta maaf, tidak gentle. Romo ini- Cafe tadi kan mengatakan kilap Kareda sebagai manusia, mungkin imannya nggak kuat. Itu membela diri Bu Sophie. Itu bukan benar-benar sikap seorang orang yang mengenal Tuhan Yesus, bukan seperti itu. Oh nanti gini lah ke misalnya nih, saya ada tetangga saya ini, iya kan, saya dobrak pintunya, saya Pak, sorry, hilap saya, udah selesai. Itu karena udah diblok. Coba kalau nggak diblok, itu panjang ceritanya sampai kayak PCS ya wajar. Kayaknya bahkan Romo Cafe katanya minta si perempuan tadi untuk kawin-kawin. Waduh, kan ini kan Iya, berkot udah juga nanyain ini. mana. Makanya aku Kalau bilang nggak udahlah jangan jadi Romo, jadi aja kayak Amin ini loh, kayak Ko Amin, bener nggak Ko Amin? Bisa kawin-kawin Iya. ya. Mendingan nggak jadi kayak Ko salah ada Amin. Bentar dulu, kalau nggak salah ada minta-minta duit buat mahar ya. Tadi kalau nggak salah. Doyan duit juga ya ternyata ya. Gini loh, sebagai Romo kan mungkin dia nggak pegang duit Ko Amin. Jadi kalau mau mahar kan dia pikir-pikir, mesti kumpul duit dulu dong. Mesti kumpul koin TikTok dulu berapa gitu loh buat kasih mahar. Ini tunggu dulu teman-teman. JSS, udahlah jangan memfitnah, bukan fitnah tolol. Gak usah di sini kau, bodat. Siapa pula yang fitnah di sini? Sudah ditunjukkan videonya JSS tadi Romo Cafe sama si perempuan itu. Emang mereka video-videoan, ngaku sendiri. Bodat. Ulang lagi bintang. Ulang lagi Filmnya bintang. Kareda itu nggak ada yang fitnah, semuanya udah ada faktanya. Betul. Kak Ayu? Alah, ntar lu Itu yang Visi, ya. gitu. Mama Sanggul bocor. Romo pernah mengajak saya untuk menikah dan nanya ke saya kalau mahar untuk nikah secara Chinese itu berapa. Ribut kali ini. Ya, soal persoalan Romo meminta uang ke si A, si B, si C dan dikait-kaitkan meminta apakah uang itu ya. untuk sebagai mahar menikahi saya nggak mau tahu urusan itu ya. Yang saya minta permohonan maaf dari Romo Cafe ke saya ya atas perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Saya jujur ya Romo, saya nggak pernah loh sebenarnya mau bahas ini, tapi saya jujur saya kaget gitu setelah saya mendengar ada beberapa case ya terutama soal uang gitu loh. Kalau di saya tegaskan ke teman-teman semua, saya tidak pernah dirugikan soal uang ya. Hanya saya risih dengan perlakuan Romo Cafe dulu kepada saya ya. Pertama-tama Romo akui nggak kalau Romo pernah chat saya, DM saya, pertama kali Romo minta nomor saya, nomor WA saya, apakah Romo mengakui itu atau tidak? Oke, ini pertanyaan nih. Udah kah? Ya. Saya bertanya Romo. Oh iya, benar. Benar ya. Jadi saya tidak mengarang-arang ya Romo. Iya, benar. Ya betul adanya. Dan apakah Romo pernah mengontak saya? Ngajak telepon, video call, ya. Bahkan di saat Romo melakukan live di TikTok membahas tentang pengajaran kitab suci, Romo menghubungi saya melalui video call menggunakan device lain. Iya. Benar. Apa itu pernah Romo lakukan saya? Lanjut saja. Iya. Iya, saya lanjut, tenang Romo. Iya, benar. Iya, benar. Nah, Saya potong saja, saya potong. jangan dulu Romo pamit. Jangan dipotong gitu dong, nggak Jangan fair. dulu. Oke. Nah, Sebentar Pak. aduh saya lagi ngomong, jangan dipotong. Nah, Silakan. dari semua hal ini ya, saya juga mau ingat-ingat lagi, udah males sih Romo Cafe jujur aja. Jadi kesimpulannya saya di sini, saya mau menegaskan, saya tidak mengarang apapun ya, cerita dari mulut saya ini, saya tidak mengarang cerita apapun. Dan kalian sudah dengar sendiri dari mulut Romo Cafe. Yang saya mau saat ini, Romo meminta maaf kepada saya atas perlakuan tidak menyenangkan Romo yang dulu pernah Romo lakukan kepada saya. Oke. Itu saja.
Oke, Fe, terima kasih. Bisa buka kameramu supaya saya bisa minta maaf. secara Kangen langsung. juga kayaknya dia ya, malah suruh buka kamera. Oke. Pada kayak solaku malah disuruh buka celana. Kak. Fe yang terkasih. Solaku. Oke. Fe Dari yang hati yang paling terkasih. dalam, P yang terkasih. saya sebagai manusia, Mere, SPD-nya dihilangkan dulu dalam pengertian itu, meminta maaf ya atas semua mungkin chat atau mungkin apa yang pernah terjadi. Catnya Tetapi belum terima dibuka kasih nih, jangan-jangan banyak. catnya Fe, kita hanya sekedar chat, tidak pernah yang lain-lain. Saya mau Fe, tanya, apakah saya aduh, pernah jangan-jangan catnya, mengajak engkau untuk video call untuk yang V yang aneh-aneh, untuk terkasih, Bu erotisme atau yang Sophie. lain? V yang terkasih. Kalau untuk video call yang aneh-aneh ya itu tidak pernah. Tetapi untuk telepon melalui WA dan video call ya saat Romo mau tidur, Romo video call saya itu pernah. Di Oke. saat saya mau tidur, Romo juga video call saya itu pernah. Tapi untuk yang erotis-erotis tidak pernah. Saya tegaskan sekali lagi. Itu saya tegaskan juga. Oke. Faye, menikah itu bergantung kepada dua orang. Kalau saya mengajak engkau menikah karena saya berpikir tentang mungkin saya akan meninggalkan itu mama. Yang kedua, Faye, kalau kau tidak mau itu keputusanmu, oke? Kalau engkau tidak mau, Tuh, dia kan mau nikah tuh, udah sampai Imron. dan engkau telah memblok saya bersyukur untuk itu ya. Dari hati yang paling dalam ya, dengan kebesaran dengan jiwa, dari jauh hati yang paling dalam. Kalau seandainya cat-cat itu membuat engkau merasa risih dan semua, dari hati yang dalam, Erodai Mere meminta maaf. Oke. Di Romo Terima Cafe kasih, udah Faye, berpikir sudah mengatakan mau ini meninggalkan dulu. keromoannya karena udah gak kuat, pengen Saya kawin, sekarang teman-teman semua pengen sudah clear. kawin. Itu saja yang saya butuhkan. Jadi Baik. jangan kalian menganggap saya mengarang-arang cerita. Ya, Faye, maksud saya begini. Kalau seandainya lain kali kalau ada sesuatu seperti itu, engkau langsung kontak ke saya. Jangan Weh, langsung kontak ke saya, ye. Oke? Woi. Engkau kontak ke saya secara pribadi. Romo, saya itu risih seperti ini. Kita tidak akan seperti itu. kontak aku ya. Tetapi Mahesi tadi Kontak bilang, aku ya Romo Cafe, saya mau DM karena aku nanti ya. Iya, di sini lah saya bukan hanya berkhotbah, tetapi harus menunjukkan menghidupi khotbah saya dengan cara seperti ini. Oh, Ketika saya mengajak kalian untuk mengampuni dan mengatakan yang benar, saya ada di sini. Saya akan berani mengatakan di sini. Faye, terima kasih atas kejujuran hatimu, mulutmu. atas kebesaran jiwamu. Oke, terima kasih dan minta maaf ketika banyak yang mengganjal di hatimu seperti itu. Mungkin saudara Oman saya butuh peneguhan karena Butuh peneguhan. yang paling baik ya unit sana dalam perjalanan itu. Oke, catatan kaki itu bagi saya ya tergantung teman-teman di sini. Romo Cafe gak kuat lihat si V. Tapi Putih dari hati melekat yang paling begitu, aduh. Hey, Putih gemoy kayak bakpo putih. Aduh, temen yang aku pengen dari sini banget. bukan dengan aku. Ya, Rafael tidak ada masalah kalau masih apa saya turunkan. Rafael, tidak ada engkau tidak. Apakah saya ada chat dengan engkau atau dengan Faye? Mulus juga anak orang itu Bintang. Ini sebentar lagi Romo PG enggak Dia akan makanya PG lu enggak usah dia jadi akan Romo. melepas Ntar lu- keromoannya Bintang. PG lu enggak usah jadi Romo PG, ntar lu enggak kuat lagi kayak Romo Cafe. Tapi Mending jadi jemaat aja lah bikin malu. Bu Sophie. Buang tai ke muka ya. Bu Sophie, Karena Kenapa? untungnya si V itu memblok semua WA-nya si Romo itu. Coba kalau nggak diblok, coba kalau si V ini tipikal perempuan yang nggak mau, nggak jadi imam itu si Romo Cafe. Jika itu tidak diblok terjadi nggak PCS Bintang? Jadi Tidak Bintang. Terjadi. Iyalah. Barang Itu tuh bagus Bintang. Barang tuh bagus. Bukan karena di itu, cuman karena udah keburu di blok, makanya nggak ada PCS, PG. Oh gitu. Iya. Kalau tidak tapi- di blok itu, Betul. jangankan PCS. Aduh. Ini gini kayak ini perlu dicontoh ini si V ini. Ya, kalau mau bukan celana. Bintang, Aku mau kasih sama Bom di satu bicara. Woi, satu bicara, woi. Ada yang belum. Tapi kan Ya, Romo silakan, Cafe Bintang. bilang
dia udah berpikir mau meninggalkan apa keapaannya tadi? Imamnya. Imamanya mau merit kan? Iya. Berarti udah nggak Iya. kuat loh teman-teman, itu udah dalam keadaan mendesak. Imron udah pengen kawin. Imron Tapi- udah nggak tapi gini, kuat, Bu. Imron. Bu Sofi, Ya, dikatakan bahwa untung si V ini langsung ngeblok ya. Jadi memang V ini kalau saya lihat ya agak mending lah. Yang dia lakukan benar. Begitu ada lawan jenis yang sering mengabari ya ingin ngajak sleep call gitu kan. Nah, kalau istilah pacaran tuh sleep call gitu. Ngobrol sampai ketiduran gitu kan. Nah, ini dia langsung ngeblok Romo Cafe. Kenapa? Supaya nggak lebih dalam lagi perasaan itu. Takutnya Romo Cafe kan makin dalam perasaan tersebut dan jatuhnya nanti bisa dosa. Apalagi dia seorang Romo gitu kan. Karena menghargai Romo Cafe lah, V memblok nomor Romo Cafe dan Romo Cafe menghargai hal tersebut. Ini yang positif. Romo Cafe bukan marah-marah, tapi dia bersyukur V memblok dirinya. Sehingga tidak timbul keinginan-keinginan lainnya, nafsu-nafsu lainnya. Itu bahaya. Dan Reda Marbun bilang, wah untung ya, kalau ini seperti Grace, seperti oten-oten yang lain, seperti apologet Kristen yang lain, biasanya tuh diladeni, dibawa lucu-lucu, nanti ujung-ujungnya sampai ke VCS. Begitu VCS, di screen recording dijadikan bahan untuk mengancam, blackmail. Kalau tidak mau video kamu disebarkan yang lagi VCS ini, ya kirimkan uang sekian. Nah, ini sudah sering terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku apologet Kristen ini. Ya, sering terjadi video-video VCS yang tersebar, teman-teman. Dan kenapa bisa tersebar? Ya karena tuntutannya tidak dipenuhi. Selama dipenuhi, disimpan video tersebut. Oke? Terus Sofiatul juga membahas tentang iman kuat tapi imronnya nggak kuat. Nah, ini memang benar. Itulah kenapa kodrat manusia menikah. Di Bible pun berkembang biaklah kalian gitu kan. Bukan disuruh kalian, oh jangan menikah kalian, atau enggak nikahlah kalian dengan yang sejenis, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nah, itu kalian. Ya silakan kalau mau. Oke. Jadi memang yang paling benar tuh kayak di Islam. Islam paling benar, teman-teman. Saya udah pelajari semua ya. Dan hanya Islam lah yang benar-benar ajaran itu bisa diimplementasikan manusia walaupun berat, walaupun keras, walaupun susah. Islam paling banyak aturan tapi masih bisa dilakukan oleh manusia. Bukan hanya PHP ya, pemberi harapan palsu. Oh saya akan gaji kamu 1 miliar tapi kamu harus berhasil gini. Sesuatu yang nggak mungkin dilakukan. Ya, sesuatu yang mustahil. Itu kan kurang ajar namanya. Oke? Saya akan gaji kamu sekian tapi kamu harus menangkan Indonesia di Piala Dunia. Dan setiap pertandingan harus cetak 10 gol. Kan nggak masuk akal. Itu PHP namanya, teman-teman. Ya. Reda Marbun mengatakan ya sampah-sampah harus berkumpul. Wah, ini sampah-sampah. Menurut saya V itu bukan sampah. Yang memberikan pinjaman uang buat Romo Cafe juga bukan sampah. Ini kan jahat sekali tuduhan tersebut. Yang sampah itu orang yang mulutnya kayak kalian. Yang kayak orang-orang di kelompok herder-herder ini. Dari mulutnya sampah, kelakuannya juga sampah. Jadi nggak melulu karena kamu tinggalnya di Eropa, tinggalnya di Amerika, maka kamu bukan sampah. Kamu bisa tinggal di sana kan karena pernikahan, ya. Kalau nggak ya kerja gitu kan. Kalau nggak pelarian, sama kayak Edwin dan juga Paul Jang, karena pelarian. Terus apa hebatnya? Saya nggak ngerti ya, kalau mereka merasa mereka lebih superior dari orang lain karena tinggal di negara lain gitu. Aneh sekali. Terus Reda Marbun bilang kita ini bukan umat dikit-dikit lapor gitu kan. Nggak kayak sebelah yang sedang melaporkan Reda Marbun dan Francisca. Halo, kalian tuh umat lapor. Saya tegaskan lagi ya. Orang-orang yang mengaku apologet Kristen ini adalah kumpulan orang yang suka melapor. Saya tuh dilaporkan berjilid-jilid loh. Berjilid-jilid, bukan 1-2 orang. Rame-rame. Kalian tuh umat lapor kok, kalah diskusi lapor. Umat muslim malah enggak. Oh, terus kemarin kok ada laporan? Ya itu untuk merespon. Ya, untuk merespon kan duluan lapor mereka. Ya kalau umat muslim cuma diam saja jadi karung pasir dong tapi dipukul-pukulin terus. Ya, nggak mungkin teman-teman. Harus ada pembalasan. Ya, kami bukan orang yang pasrah gitu. Dan umat muslim
diperbolehkan memerangi orang yang duluan memerangi kami. Mereka yang duluan melaporkan apologet Islam, ya begitu dilaporkan balik, kenapa nggak terima? Kan terbukti setelah laporan balik apa yang terjadi? Kabur semua teman-teman. Kabur semua ya. Agatha kabur ke Malaysia, Edwin kabur ke Eropa, Elia Miron sembunyi, Ki Ahmad sembunyi gitu kan. Terbukti efektif. Coba kalau kemarin nggak dilaporkan, wah makin merajalela mereka teman-teman. Makin sesuka hati mereka. Nah, terus Sofiatul juga mengatakan bahwa Edis itu memang harus melaporkan BRI ya. Kalau untuk hal ini saya setuju-setuju aja. Ya, Edis melaporkan Bank BRI, ya kita tunggu gitu. Apakah BRI akan pasrah, ataukah BRI juga akan melaporkan Edis karena transaksi yang mencurigakan, transaksi dengan mata uang asing yang jumlahnya fantastis ini. Terus Sofiatul ya, seorang Nani tiba-tiba bilang dia orang Citibank ya. Mungkin dia dulu pembersih toilet di bank Citibank ya, bisa jadi karena kita lihat kemampuan dia ya, mohon maaf ya, kalau nggak pembersih toilet ya mungkin marketing lah ya, kalau marketing masih masuk lah, atau nggak agen asuransi di Citibank gitu kan, yang pasti bukan mohon maaf ya, dari perilaku dan cara ngomong belum pantas lah untuk jadi level manajerial ya, belum ke situ. Terus dibilang ini Edis ya, ini kasusnya digantung sama pihak pemerintah, nggak mau dinaikkan, karena kalau dinaikkan Edis akan langsung dapat asilum. Nah, ini clue loh, ini clue yang bagus, nanti kita akan bahas di konten khusus ya, mungkin kita taruh di Jadid HMC aja, mengenai pernyataan Sofiatul yang punya makna sangat dalam ini, mengenai permohonan asilumnya Edis Sidabutar alias Edis Tipu ya. Dan dikatakan bahwa orang Kristen harus mendukung Edis. Waduh, mendukung Edis pula. Sakit jiwa ini orangnya. Jelas-jelas pengajaran Edis nggak sesuai dengan Kristen, tapi disuruh dukung hanya karena Edis jago menghujat Islam. Apa jualan Edis selain menghujat Islam? Nggak ada. Edis itu didukung karena menghujat Islam. Kalau dibilang karena pengajarannya, ya pengajarannya kacau balau. Pengajarannya kacau balau. Ya. Terus dibilang, wah ini Romo ini nggak tahan dia, pengen kawin gitu kan. Nggak kuat menahan diri. Ya wajar lah teman-teman. Saya tuh melihat banyak sekali orang-orang yang mencoba hidup selibat seperti ini, tetapi bukan didasari oleh keinginan diri. Bukan karena dirinya yang ingin hidup selibat, tapi karena dari kecil didoktrin. Ya, diajarkan, kamu supaya keluarga kita derajatnya naik, kamu jadi pastor, kamu jadi romo, kamu jadi uskup ya, kalau bisa gitu kan. Ada juga yang jadi biksu karena dia lahir di panti asuhan yang dikelola yayasan Buddhis. Begitu juga yang lahir di yayasan Katolik ya, dipilih anak-anak yatim piatu ini yang bagus, yang cakap dalam ngomongan, berdoa, bisa memimpin gitu kan. Nah, diajak ditawari untuk menjadi seorang pastor gitu. Ujung-ujungnya begitu dewasa, saat nafsu dia juga mulai timbul, dia nggak bisa menahan diri, nggak bisa teman-teman. Ya, karena mungkin scroll-scroll, lihat-lihat orang nari-nari, joget-joget gitu kan. Kayak Romo Cafe kan dia main TikTok teman-teman. Romo Cafe ini main TikTok. Kalau biksu, romo-romo yang lain, pastor setahu saya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibadah. Ya, kalau nggak meditasi gitu kan. Kalau biksu meditasi, kenapa? Supaya tidak ada pengalihan pikiran yang bisa menimbulkan nafsu syahwat. Kalau Romo Cafe kan main TikTok dia. Sambil main TikTok kan pasti nge-scroll gitu kan. Nonton Edis, nonton perjinahan yang dilakukan oleh RK gitu kan. Nah, dia lihat, wah menarik ini gitu kan. Perempuan. Belum lagi lihat yang joget-joget dan sebagainya. Apalagi Romo Cafe dibilang sering saweran ya. Ternyata uang yang dia pinjam dipakai untuk nyawer-nyawer perempuan-perempuan yang buka room joget-joget dan sebagainya gitu. Kan di situ pasti timbul syahwat teman-teman. Ya, lihat perempuan-perempuan yang seperti itu. Nah, inilah yang membuat Romo Cafe jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu lemah teman-teman. Iman kita naik turun. Ya, terus dibilang imron kita apalagi. Nah, itulah jangan mencobai diri. Jangan teman-teman. Sekarang kuat, besok belum tentu kuat. Belum tentu. Saya ambil contoh teman-teman ya. Saya tuh sering di WA oleh netizen. Terutama kaum wanita tentunya ya. Dipuji-puji lah ya. Aduh, banyak yang seperti itu teman-teman. Tapi alhamdulillah saya selalu merespon ya sekedarnya. Ya, kadang-kadang saya cuma kasih ya, tidak, emoticon gitu kan. Oh terima kasih, udah gitu aja. Saya tidak akan membuat percakapan itu bisa melebar atau memanjang.
Ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya menjaga diri saya. Jaga diri saya dan jaga orang tersebut. Jangan sampai nanti kita jadi aneh-aneh. Ya, karena manusia itu lemah. Dan saya sering sekali mendapati teman-teman kita, ya, teman-teman saya, itu karena terlalu merespon WA, teleponan seperti itu, ujung-ujungnya jadi main perasaan. Ujung-ujungnya jadi baperan. Kan gitu. Jadi teman, nanti dari teman jadi curhat gitu kan. Jadi curhat, timbul perasaan. Ini bahaya. Nah, jadi jangan mencobai diri teman-teman. Jangan. Jadi mending fokuskan diri kamu untuk hal-hal yang lain. Ya, kalau saya ditanya kenapa balasnya singkat, sibuk ya sibuk gitu kan. Ya, kenapa? Gimana nggak sibuk teman-teman? Kita harus ngurusin madu. Ya, ini saya yang packaging sendiri teman-teman untuk masukin madunya ke sini. Nanti yang untuk kotakin sama packing untuk kirim, baru nanti anggota karyawan. Ya, kopi juga sama teman-teman. Saya yang pindahin ke sini. Nanti yang kirim baru anggota. Tapi itu pun malam, ya setelah maghrib saya yang ngantarin karena kita belum punya motor. Jadi karyawan saya nggak bisa ngantarin ke ekspedisi. Jadi masih saya yang pergi ngantarin. Ya, sebenarnya repot juga naik mobil ngantarin ke ekspedisi ya. Kalau ada motor lebih baik, tapi ya udahlah. Kita gunakan apa yang ada dulu. Ya, kita nggak lebay-lebay bilang, bantu usaha saya begitu kan. No. Terus itulah saya bilang kita harus menjaga diri kita. Jadi daripada kamu punya waktu untuk chat-chat yang aneh-aneh, ya nonton yang aneh-aneh, mending kamu sibukkan dengan hal-hal yang positif. Mungkin belajar, ngaji, betul nggak? Ya, kalau memang nggak cocok, nggak ada passionnya di situ, ya boleh dengan kerja. Karena kerja juga adalah jihad teman-teman ya. Kerja tuh jihad. Tapi nonton cewek-cewek, chatting-chatting sama orang, itu bukan jihad teman-teman. Nanti jatuhnya malah jadi dosa. Ya, mending kerja. Jadi saya kalau ada waktu sekarang kerjaan saya ya kerja teman-teman. Nyari lagi apa yang bisa kita jual, ya. Kalau enggak tawari orang beli gitu. Itu bagi teman-teman kadang sering gitu kan, saya WA mau beli nggak gitu kan. Walaupun mungkin ada beberapa yang risih gitu, tapi menurut saya ya sudahlah, daripada saya habiskan waktu untuk balas chat orang yang tanda kutip gitu kan. Oke. Terus dibilang mana tahu nanti Romo Cafe sama Minayong ya. Nah, ini Minayong teman lama kita. Minayong ini juga hidup selibat setahu saya. Ya, dia memilih hidup selibat, dulu dia cerita. Monik ya, nama dulunya pakai nama Monika. Jadi Monik ini memilih mau hidup selibat, ya mungkin sama Romo Cafe ya bisa jadi juga gitu kan. Ya, terus Amin dengan V, waduh. Menurut saya V nggak mungkin mau nih sama Amin ya. Amin Wijaya ini hidupnya nggak jelas teman-teman. Saya berapa kali ketemu dia ya. Ada beberapa kali kita ketemuan. Saya tahu orangnya seperti apa. Dan masa lalu dia cukup kelam. Cuman sayangnya saya melihat pertobatannya ini nanggung. Ya, tobat tapi masih reseh gitu. Masih reseh. Udah tua tapi kok kayak gini kelakuan. Sangat disayangkan. Itulah hidupnya ya jadi gitu-gitu aja gitu. Bukannya ditata, dirapiin hidupnya supaya ada tujuan hidup. Saya melihat banyak orang tuh kayak nggak jelas itu ya karena dia nggak punya tujuan hidup yang jelas. Dia nggak punya target yang mau dia capai. Oke lah sekarang kamu berantakan ya, kamu targetin dalam 2 tahun harus rapi. Nanti setelah rapi apa yang harus kamu lakukan? Targetin dong. Ini nggak asal-asalan aja gitu ya. Dan buat Romo Cafe, ya semoga ini jadi bahan pelajaran. Ya setiap orang pasti pernah jatuh ke dalam kesalahan. Yang penting minta ampun, ya benar-benar minta ampun, jangan kayak si RK gitu kan. Oh saya sudah sakramen tobat, jadi nggak ada masalah lagi untuk muncul di medsos gitu lah. Baru 2 hari loh, baru 2 hari dari kasus kamu. Tiba-tiba kamu dengan PD-nya bilang sudah sakramen tobat dan sudah boleh muncul lagi. Dan apa benar kamu sudah bertobat? Ini kan yang jadi pertanyaan. Karena setahu saya untuk seseorang mendapati satu kasus yang begitu besar, untuk membereskan hati itu nggak akan segampang itu. Ya, karena problemnya itu kan di hati kita. Mungkin di ucapan kita ya gampang-gampang aja, tapi di hati kita apa benar kita sudah melepaskan itu semua, kita sudah berdamai, kita sudah minta maaf gitu kan, sudah mengakui kita salah. Setahu saya nggak segampang itu. Ya, namanya manusia itu dipenuhi dengan setan yang suka memberontak tentunya, yang tidak mau mengakui kesalahannya karena pengen sombong juga kan. Karena kan setan itu sifat aslinya sombong teman-teman. Itu yang menjatuhkan dia, bukan karena dia tidak menyembah Allah. Setan itu jatuh karena sombong. Kalau disuruh nyembah Allah, nyembah dia teman-teman.
menyembah, dia sadar siapa dirinya, dia sadar. Oke, manusia yang lebih parah, bisa nggak sadar siapa Allah, bisa tidak menyembah kepada Allah yang benar, ya, kepada Tuhan yang benar. Nah, inilah saya bilang kacau balaunya umat manusia sekarang. Dan ya, ini kita akan saksikan drama-drama yang semakin panas ini, dan bagaimana kelompok header akan memanfaatkan angin segar yang sedang berhembus ke kubu mereka. Ya, kita akan terus pantau teman-teman. Ya, jadi pastikan stay tune, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng, serta ditonton juga di channel sebelah, yaitu Himpunan Mualaf Cerdas, karena kita kadang update di sana, update di sini, dan dua-duanya itu punya konten yang berbeda. Ya, jadi nggak ada satu konten kita pakai di dua tempat, no. Ya, dua yang berbeda. Dan jangan lupa juga di check out madu kita supaya tambah semangat nontonnya dan tambah jos. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.